Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat ya untuk belajar. Bagus. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bab statistika ya, khususnya kita akan mempelajari materi tentang simpangan rata-rata data berkelompok. Di simpangan rata-rata ini termasuk dari ukuran penyebaran data ya anak ya. Di ukuran penyebaran data itu akan kita bahas simpangan rata-rata data berkelompok dan ragam dan simpangan baku. Perhatikan penjelasan Ibu. Untuk ukuran penyebaran data ya, itu terbagi menjadi dua yang kita bahas. Yang pertama, simpangan rata-rata data berkelompok. Yang kedua, simpangan baku dan ragam data berkelompok. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama ini, yaitu simpangan rata-rata data berkelompok. Tujuan pembelajaran dari materi simpangan rata-rata data berkelompok yang pertama adalah siswa dapat menentukan simpangan rata-rata data berkelompok dari tabel distribusi frekuensi. Yang kedua adalah siswa dapat menentukan simpangan rata-rata data berkelompok dari grafik histogram. Kita mulai materinya. Pertama kali ini kita akan menentukan simpangan rata-rata data berkelompok anak-anak dari tabel distribusi frekuensi. Tabelnya itu pada dasarnya isinya hanya dua ini ya, kelas dan frekuensi. Kemudian untuk membantu kita dalam menyelesaikan menentukan simpangan rata-rata, kita lanjutkan tabelnya dengan mencari titik tengah. Kemudian hasil perkalian titik tengah dikali frekuensi, kemudian nilai mutlak XI dikurang X bar ya, atau rata-rata. Kemudian terakhir adalah mencari hasil perkaliannya ya. Dengan rumus nantinya simpangan rata-rata ini adalah sigma atau jumlah dari FI ya, frekuensi I ini dikalikan dengan XI dikurang X bar. Hasil di sini nanti jumlahnya berapa, kita bagikan dengan hasil frekuensinya ya, kita jumlahkan. Baik, kita isi dulu tabelnya. Yang pertama adalah langkah pertama kita jumlahkan dulu ini, anak-anak jumlahkan ya untuk mengetahui jumlah frekuensinya ya. Kita jumlahkan. Ibu siapkan dulu pen tabletnya. Kita lihat warnanya, kita pilih warnanya. Ya, kita jumlahkan dulu, anak-anak jumlahkan 2 tambah 8 tambah 15 tambah 7 tambah 10 ditambah 3 ya. Kalian jumlahkan, nanti bisa kita tulis di sini ya. Sigma dari atau jumlah dari FI-nya itu adalah 10 tambah 15 25 tambah 10 sini ya. 35 tambah 10, 45. Ini adalah jumlah XI-nya. Jumlah frekuensinya ya. Selanjutnya adalah menentukan titik tengah. Cara menentukan titik tengah, anak-anak ini tinggal dijumlahkan saja, dibagi 2. 10 tambah 20, kalian bagi 2 ya. Titik tengahnya adalah 15. Ini. Di sini frekuensi titik tengahnya adalah ditambah dibagi 2, di 26. Titik tengahnya adalah 37 ya, ditambah dibagi 2. Kemudian titik tengahnya ini adalah 48. Titik tengahnya 59 ya. Cari data yang di tengah-tengah. Dan di sini adalah titik tengahnya adalah 70. Selanjutnya kalian kalikan ya. Titik tengah dengan frekuensinya ini dikalikan ya. 2 kali 15 kan ya. 8 kali 26 ya, gitu 208. Kemudian 15 kali 37 kalian hitung 555.
7 kali 48 adalah 336. 10 kali 59 berarti 590. Ini dikalikan 210. Kalian jumlahkan, anak-anak jumlahkan dulu ya, sigma dari XI dikali FI ya. Jumlahnya berapa ini? Jumlahkan semua ya, 30 ditambah ke bawah ini. Jumlahnya nanti hasilnya adalah 1929. Selanjutnya kita cari rata-rata dulu karena kita akan mengurangkannya ini. Jadi kita cari sini X bar berarti sigma, rumusnya sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Berarti 1929 yang ini kita bagikan dengan 45. Anak-anak bagi ya. Hasilnya nanti adalah 42,8. Ini kita bulatkan ya. Kita bulatkan berarti berarti menjadi 43. Ini adalah nilai X barnya. Ya, selanjutnya adalah kita mencari nilai mutlak masing-masing titik tengah ini dikurangkan dengan rata-ratanya. Berarti di sini kelas yang pertama ini 15 dikurang 43. Berarti negatif 28 ya, karena dia nilai mutlak berarti sini adalah 28. Selanjutnya 26 ini dikurang dengan 43. Berarti hasilnya adalah negatif 17. Karena dia nilai mutlak jadi positif 17. Selanjutnya 37 dikurang 43. Negatif 6. Nilai mutlaknya 6. Kemudian 48 dikurang 43 berarti 5 di sini. Selanjutnya 59 dikurang 43 itu adalah 16. Dan yang terakhir 70 XI dikurang 43 berarti nilainya adalah 27. Selanjutnya kita kalikan anak-anak F ini frekuensi 2 dikali dengan hasil ini tadi 2 berarti 2 dikali 28. Berarti hasilnya adalah 56. Selanjutnya 8 kali 17 136. 15 dikali 6 90. 7 kali 5 berarti 35. Ini kita kalikan 160. 3 dikali 27 itu adalah 81. Kalian jumlahkan ini ya, jumlahkan semua ini dari atas sampai ke bawah sehingga diperoleh sigma FI ya dikali dengan XI dikurang X bar. Berapakah jumlahnya ya? Jumlahnya sigmanya hasilnya kalian jumlahkan anak-anak ya. Dijumlahkan ini ya, satuannya dulu 6 tambah 6 12 ya, ditambah lagi 6 ya 18 berarti 8 simpan 1 ya, terusnya ya. Hasilnya adalah 558. Nah, sekarang kita masuk ke rumus simpangan rata-rata. Rata-rata berarti sigma FI ya, jumlah dari FI dikali dengan XI dikurang X bar tadi adalah 558. Kemudian sigma F-nya adalah ini hasilnya ya, yang dari sini. Ini adalah 45 ya, kita bagikan dengan 45. Sehingga berapa hasilnya? Hasilnya ya bisa dihitung anak-anak, hasilnya adalah 12,4. Jadi tuliskan simpangan rata-rata atau SR ya untuk tabel
distribusi frekuensi ini ya adalah 12,4. Ini adalah cara menentukan simpangan rata-rata data berkelompok untuk dari tabel distribusi frekuensi. Kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana menentukan simpangan rata-rata ya data berkelompok untuk tabel atau untuk grafik histogram. Nah, maka langkah pertama kita tentukan dulu kelasnya ya anak-anak ya. Seperti kemarin kita tentukan dulu, berarti untuk tabel yang pertama, grafik yang pertama, batang yang pertama ini nilai kelasnya berarti ini tambahkan ya 16 sampai 20. Kita tulis dulu di sini ya, ini adalah 16 sampai 20. Untuk yang kedua berarti ini 21 ditambah ya, ini tambah. Jadi batas kelasnya yang di bawah ini kita tambahkan jadi 21 sampai lanjutannya berarti ini 25. Untuk tabel yang ketiga kita tambahkan ini ditambah berarti 26 sampai 30. Yang keempat ya, berarti kita lanjutkan 30, 31 sampai ini dikurang setengah 35. Batang keempat berarti kelas yang keempat ini 36 sampai 40. Untuk frekuensinya kita tinggal tulis ini ya 19, yang kedua 15, yang ketiga 21, 16, kemudian 9. Untuk titik tengahnya, anak-anak bisa melihat titik tengahnya ini dari titik tengahnya ya 18. Cara-cara lainnya tinggal ditambahkan ini 16 ditambah 20 dibagi 2. Ini juga sama ditambahkan dibagi 2. Titik tengahnya ini ya, tengahnya adalah 23. Titik tengahnya adalah 28. Titik tengahnya yang kelas keempat 33. Titik tengah kelas yang terakhir adalah 38. Kalian kalikan dulu XI ini dikalikan dengan FI-nya ya. Berarti dikalikan 18 kali 19 ya. Dikalikan ya, dikalikan sini hasilnya nanti 342. Ini dikalikan juga ya. Hasilnya 345. Anak-anak kalikan ya 28 kali 21 588. Kemudian ini dikalikan juga 13 kali 16 itu 528. Yang kelas terakhir 38 dikali 9 ya yaitu 342. Untuk jumlahnya ini jumlah F-nya ya, sigma FI-nya dijumlahkan ini anak-anak ya. Ini hasilnya 10, 20, 40, 50 ya. 60, 80 nih ya. Nah, ini kalian jumlahkan juga sigma XI dikali FI. Jumlahnya dijumlahkan semua ini. Hasilnya nanti adalah 2145. Langkah selanjutnya kita harus mencari dulu rata-ratanya karena ini akan dikurangkan dengan rata-rata. X barnya berarti tinggal kita bagikan yang ini ya 2145 dibagi dengan 80. Ratanya itu adalah 26,8. Kita bulatkan ini menjadi 27 ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan mencari nilai masing-masing titik tengah ini dikurangkan dengan 27. Di 18 dikurang 27 berarti negatif ya. Negatif 9 ya karena dia tanda mutlak berarti di 9. Sama juga ini 23 ya, XI-nya 23 dikurang 27 negatif 4.
nilai mutlaknya adalah 4. Ini 28 dikurang 27. 1. 33. XI-nya dikurang 27. Berarti 6. Yang terakhir 38 dikurang 27. Nilai mutlaknya adalah 11. Selanjutnya kita kalikan hasil F-nya ini, F19 ya, dikalikan dengan hasil pengurangan masing-masing titik tengah dengan rata-ratanya. 19 dikali 9 itu adalah 171. Kemudian 15 dikali 4 dihitung 60. Kemudian 21 dikali 1 21. 16 dikali 6 dihitung 16 kali 6 itu adalah 96. 9 dikalikan dengan 11 adalah 99. Selanjutnya kita jumlahkan anak-anak ya, sigma FI dikali XI dikurang X bar. Ini dijumlahkan dari atas ke bawah ya. Dijumlahkan semua. Jadi hasilnya adalah 447. Maka kita bisa menghitung untuk simpangan rata-ratanya, berarti 447 dibagi dengan nilai ini dibagi dengan nilai X-nya yaitu 80 sama dengan hasilnya nanti adalah 5,6. Jadi bisa disimpulkan itu adalah nilai simpangan rata-rata dari grafik histogram berikut ini. Simpangan rata-ratanya adalah 5,6. Demikian untuk penjelasan materi simpangan rata-ratanya ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Pesan Ibu, jangan lupa untuk senantiasa berdoa ya, melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian rajin membantu orang tua di rumah, dan senantiasa berakhlak yang baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.